Halo, selamat sore. Sebentar aku mau coba undang Pak Alwi. Sepertinya Pak Alwi masih ada kendala ya. Saya coba dulu invite kembali. Halo Pak Halo, Alwi. ya selamat sore. Selamat sore Bapak. Apa Pak kabar? sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana? Apa kabarnya? Sehat Bapak. Ketemu lagi ya. Ya, aku mau coba sapa dulu ya Pak Alwi. Baik, Oke. selamat sore Sobat Trader. Berjumpa bersama saya kembali Nova Anggraini di acara Market Talk, dan sore ini saya ditemani oleh Bapak Alwi Assegaf sebagai riset analis GK Invest. Dan seperti biasa nih, kita juga di sini tentunya akan membahas kejadian di sepanjang minggu ini ya Pak Alwi ya. Betul. Karena Iya, minggu ini banyak sekali event ya. iya. Uh, aku boleh coba kasih judul ya Pak ya, untuk kenaikan dolar dan kembali bergejolaknya minyak ya Pak. Ya. Karena memang yang lagi Iya, rame ini saat ini ya itu minyak ya. iya benar. Fluktuatifnya cukup tajam. Iya, Pak Alwi. Untuk minggu ini, dolar berhasil rebound ya, Pak. Setelah minggu lalu itu sempat terpuruk. Kalau aku boleh tahu, Pak, yang mendorong rebound tersebut itu apa ya, Pak Alwi? Oke, ya memang ya saya sapa dulu ya sobat trader semua. Baik. Selamat sore dan sobat trader. Terima kasih sudah mau bergabung di acara Market Talk kita ya. Oke, memang minggu ini dolar berhasil menguat ya setelah minggu lalu itu sempat jatuh ya. Dan kejatuhan dolar minggu lalu karena pasar kecewa ya terhadap hasil FOMC yang menetapkan suku bunga itu hanya naik sebesar 25 basis poin. Dan minggu ini itu ada sinyalemen ya kenaikan itu bisa lebih agresif ya, dan rebound dolar ini tidak terlepas ya dari pernyataan Ketua The Fed ya Jerome Powell ya yang membuka pintu bagi bank sentral yaitu untuk mengambil jalur kebijakan moneter yang lebih agresif ya. Dan Powell sendiri mengatakan bahwa
bank sentral itu harus bergerak cepat ya untuk mengendalikan inflasi yang saat ini dinilai terlalu tinggi. Powell juga menyatakan bahwa jika perlu katanya ini sesuatu yang jarang diungkapkan oleh Powell ya. Biasanya Powell ini moderate tapi ini terlihat hawkish ya dalam mengatasi inflasi tersebut ya. Dan dia mengatakan kalau jika perlu The Fed itu bisa menaikkan suku bunga lebih besar dari biasanya ya. Kalau biasanya 25 basis poin mungkin nanti ya bisa sebesar 50 basis poin ya. Dan bukan hanya Jerome Powell saja yang menyarankan kenaikan suku bunga yang lebih agresif ya, bahkan rekannya atau koleganya di The Fed yaitu Presiden Distrik St. Louis James Bullard juga menyarankan bahwa suku bunga itu harus naik lebih dari 3%. Jadi ini komentar yang sangat hawkish ya. Dan Bullard ini merupakan salah satu anggota FOMC ya yang tidak setuju ya dalam voting The Fed pada rapatnya di minggu lalu ya. Jadi dia mengusulkan suku bunga harus naik 50 basis poin ya. Dan terakhir ini yang biasanya ini pejabat The Fed yang dianggap dovish itu Mary Daly. Kemudian Mary Daly ini merupakan presiden The Fed ya dari distrik San Francisco, dan satu lagi ada Loretta Mester ya dari Cleveland juga menjadi para pembuat atau para anggota FOMC yang baru-baru ini juga mengindikasikan kenaikan yang agresif ya akan terjadi pada rapat The Fed di bulan Mei. Jadi ini hampir semua pejabat The Fed ya sikapnya saat ini sudah mulai hawkish ya. Jadi kalau ada film mendadak dangdut ya sekarang kalau di The Fed itu mendadak hawkish ya para pejabat The Fed. Nah ini yang sesuatu yang direspon oleh The Fed ya dalam mengatasi lonjakan inflasi tersebut. Baik. Kalau Nova jadi mendadak kaget Pak Alwi ngomong kayak gitu. Iya, Pak Alwi kembali lagi. Dengan banyaknya pejabat The Fed yang memulai hawkish ya Pak ya. Bagaimana sih perkiraan pasar terhadap ekspektasi kenaikan suku bunga? Terus dampaknya ke pasar itu gimana Pak Alwi? Ya, tentunya ya dengan adanya para pejabat The Fed yang hawkish ya. Jadi pasar saat ini memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin ya pada rapatnya bulan Mei nanti ya. Jadi ini mungkin lebih hawkish ya. Dan ekspektasi untuk kenaikan 50 basis poin pada pertemuan di bulan Mei ya. Jadi mungkin naiknya itu 50 basis poin di bulan Mei ya. Jadi ekspektasi pasar terhadap kenaikan 50 basis poin itu saat ini sudah mencapai 70,5% ya. Nah ini menurut alat Fedwatch dari CME ya. Atau ini naik tajam ya dari minggu sebelumnya yang sebesar 32,9%. Jadi 70,5%. Jadi persepsi pasar bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga besar 50 basis poin itu sudah sangat kuat ya. Dan kalau kita lihat dampaknya ke pasar adalah bahwa kenaikan suku bunga ini bisa mendorong kenaikan yield obligasi Amerika Serikat ya. Yang saat ini sendiri kalau kita lihat yield obligasi untuk tenor 10 tahun itu sudah mencapai level 2,3% ya. Jadi
ini sebagai respon dari kenaikan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Bahkan Goldman Sachs ya, lembaga investasi terbesar di Amerika ya, ini memperkirakan bahwa imbal hasil obligasi Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun ini bisa naik menjadi 2,7% ya pada akhir tahun ya. Naik dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,25%. Bahkan itu selain itu Goldman Sachs juga memperkirakannya untuk imbal hasil tenor 2 tahun itu akan naik 2,9% ya di tahun 2022 dan 3,15% ya di tahun 2023. Nah, dengan kenaikan yield obligasi Amerika Serikat ini, maka kemungkinan juga ini bisa mengangkat dolar. Dan tentunya ini akan bisa melemahkan rival dolar ya, seperti euro. Dan kalau kita lebih jauh lagi ke komoditas, mungkin emas juga bisa terpukul ya oleh kenaikan yield obligasi Amerika tersebut. Oke. Gitu ya, Pak Alwi. Kalau untuk kenaikan yield obligasi Amerika Serikat ini mungkin akan menahan laju emas ya Pak ya. Meski krisis di Ukraina masih berlanjut, juga kekhawatiran inflasi yang seharusnya itu bisa mengangkat emas sebagai safe haven dan lindung nilai terhadap inflasi ya Pak. Iya betul. Memang kalau kita lihat ya harga emas ini kan seharusnya naik ya di tengah krisis yang terjadi di Ukraina ya, apalagi sekarang inflasi di global sudah mencapai level tertingginya ya. Inflasi Amerika Serikat aja saat ini sudah mencapai CPI itu 7,9% ya, yang merupakan level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kemudian Inggris juga ya kemarin merilis data inflasi ya yang juga angkanya di atas ekspektasi, bahkan ini tertinggi juga dalam 30 tahun terakhir nih ya. Jadi ini harusnya bisa mendukung emas sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi ya. Tapi saat ini ya emas ini masih terlihat masih terombang-ambing ya, terombang-ambing di antara dua sentimen ya. Yang pertama adalah kenaikan yield obligasi ini ya, dengan ekspektasi tadi kenaikan suku bunga itu bisa mengurangi daya tarik emas ya, karena emas ini merupakan aset yang non bunga atau tidak memberikan bunga dan tidak memberikan imbal hasil ya. Sehingga ketika investor yang berharap ya keuntungan dari selisih bunga ya, mereka tidak mendapatkan itu, mereka akan mencari aset yang menjanjikan atau memberikan imbal hasil yang lebih ya. Nah, untuk itu mereka lebih cenderung ya untuk meninggalkan emas ya. Tapi di sisi lain, nah ini ada dorongan juga buat emas. Jadi masih ada didukung ya dengan berlangsungnya ya ketegangan di Ukraina ya, di antara Rusia dan Ukraina. Ini masih menjadi sentimen yang positif buat emas ya, karena biasanya emas itu dibeli atau dilirik ya sebagai aset haven ya di tengah gejolak politik atau kondisi ekonomi yang tidak menentu ya. Dan perang yang berkepanjangan yang mungkin bisa berkepanjangan ya antara Rusia dan Ukraina ini telah membuat harga komoditas melambung ya, yang terutama harga minyak ya, sehingga minyak ini erat kaitannya dengan inflasi ya, sehingga dengan kenaikan minyak itu akan semakin mempercepat laju inflasi ya, yang saat ini memang sudah tinggi. Itu.
Iya, oke. Pak, berbicara mengenai harga minyak, 2 minggu sebelumnya itu kalau Nova bisa perhatikan, harga minyak itu terkoreksi, tapi untuk minggu ini harga minyak kembali bergerak di atas 105 per barel. Sentimen apa nih Pak penyebab harga minyak bergerak seperti roller coaster kayaknya ya Pak? Ya, ya betul. Ya kalau kita lihat memang pergerakan minyak ya ibaratnya seperti roller coaster ya. Walaupun saya belum pernah Iya. naik roller coaster ya karena takut ya. Jadi naik turunnya begitu cepat ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang 2 minggu sebelumnya, bahkan minggu kemarin tuh harga minyak sempat jatuh ya ke Iya. bawah 100 dolar ya per barrel ya. Setelah uh, minggu-minggu sebelumnya tuh ada pasar tuh sedikit dihibur ya oleh adanya berita ya mengenai optimisme pembicaraan damai antara Rusia ya. Nah awalnya memang penurunan ini terjadi ya karena aksi profit taking ya setelah harga menyentuh level tertinggi dalam 14 tahun terakhir ya minyak Brent itu sempat mencapai 139 dolar per barrel dan WTI itu sempat ke level 130 dolar per barrel ya. Dan ini memaksa aksi profit taking. Kemudian ada berita-berita lagi yang mempercepat laju aksi profit taking tersebut ya setelah Uni Emirat Arab ya ini merupakan salah satu anggota OPEC ya mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong negara Arab untuk menambah pasokan ke pasar ya yang saat ini hanya 400 ribu barrel per hari. Jadi UEA ini akan mendorong negara OPEC untuk memproduksi minyak lebih dari 400 ribu barrel per hari. Nah ini kombinasi antara profit taking dan optimisme damai antara Rusia dan Ukraina, kemudian sikap UEA ya yang mendorong produksi ini sempat membuat harga minyak jatuh. Tapi kalau kita lihat lagi di akhir minggu ya, di awal minggu-minggu ini ya, fokus investor ini balik lagi pada krisis Rusia Ukraina ya, karena kesepakatan antara Ukraina itu telah memudar ya. Jadi ketika ada serangan Rusia ya di kota-kota utama Ukraina ini berlanjut dan seperti yang kita ketahui bahwa upaya-upaya damai ya sudah dilakukan ya bahkan terakhir itu ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Turki ya yang menjadi mediator ya antara Rusia dan Ukraina itu sempat menyatakan sikap optimisme ya tapi sampai saat ini masih belum ada titik temu dan kalau kita lihat uh, krisis ini terus memanas ya terus memanas bahkan tentara Rusia juga sudah mulai memasuki kota Kiev ya hampir menguasai kota Kiev dan sanksi-sanksi negara barat terhadap Rusia juga semakin berat. Kemudian kita lihat lagi kemarin itu sikap Rusia yang juga yang juga nggak mau kalah terhadap sanksi barat ini ya dengan mengatakan bahwa semua negara-negara yang tidak bersahabat dengan Rusia akan dikenakan ya ketika mereka membeli gas dari Rusia itu harus memakai mata uang rubel. Jadi ini konflik ini semakin memanas sehingga memicu kekhawatiran mengenai terganggunya pasokan ya. Mengingat Rusia merupakan produsen minyak terbesar kedua dunia ya. Jadi ketika ada gangguan pasokan di Rusia, nah ini tentunya akan menambah kekhawatiran mengenai kurangnya pasokan minyak di pasar. Oh iya.
Jadi Pak Alwi, intinya untuk kekhawatiran mengenai terganggunya pasokan ini yang mendorong harga minyak itu kembali naik lagi ya Pak ya. Ya, Karena ya, kan perang dua belas Rusia lagi. Ya. perang Rusia Ukraina ini kan memang telah berdampak pada ekspor Rusia dengan adanya embargo dari Amerika. Bahkan mengajak Uni Eropa juga sepertinya untuk turut mengembargo minyak Rusia ya Pak. Ya, betul sekali. Memang saat ini memang sanksi terhadap Rusia terus dilakukan ya, terutama dari Amerika Serikat ya. Jadi embargo dari Amerika Serikat ya, dan sekutunya ini semakin mengetatkan pasokan minyak ya di pasar yang memang sebelumnya pasokan ini sudah ketat ya. Jadi minyak ini sebetulnya permintaannya itu sudah mulai pulih ya, sudah mulai pulih setelah negara-negara melakukan relaksasi lockdown ya. Nah, ketika relaksasi dibuka, ketika ada relaksasi maka permintaan meningkat. Tapi di sisi lain para produsen minyak itu belum sepenuhnya mampu memproduksi minyaknya secara optimal ya. Dan ini yang karena rantai pasokan juga ya yang akibat COVID ini juga terganggu, maka pasokan di pasar juga terganggu. Jadi ini pasokan masih ketat. Nah, ditambah lagi dengan adanya perang Rusia Ukraina ini semakin pasokan semakin ketat ya. Dan kalau kita lihat memang tadi sanksi-sanksi itu kayak Uni Eropa itu tidak semuanya setuju ya terhadap ajakan Amerika Serikat ya. Dan kalau kita lihat ya, jadi beberapa negara di Uni Eropa ya, termasuk Jerman ya, bahwa mengatakan bahwa blok tersebut atau zona euro ini terlalu bergantung ya pada bahan bakar fosil Rusia ya. Jadi menurut mereka bahwa itu masih belum mampu ya untuk menahan langkah embargo tersebut. Jadi ketergantungan terhadap minyak Rusia dari negara Barat itu membuat para anggota Uni Eropa ini terpecah ya. Jadi tidak semuanya setuju akan sanksi terhadap Rusia. Dan kalau kita lihat juga ada minggu ini juga ada kekhawatiran ya yang bertambah ya setelah ada berita gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia ya dan Kazakhstan ya melalui pipa Caspian Pipeline Consortium atau CPC ya. Jadi pipa CPC ini merupakan jalur pasokan ya yang signifikan ya untuk pasar global. Jadi CPC ini membawa sekitar 1,2 juta barrel per hari ya dari kelas minyak mentah utama Kazakhstan atau sekitar 1,2% ya dari permintaan global. Jadi kita lihat bahwa gangguan pasokan ini masih menjadi kendala dan masih mendukung minyak untuk ya itu bergerak naik. Oh, iya, berarti Pak ini masih terus berlanjut ya Pak ya. Dan Ya. Kalau untuk prospek harga minyak ke depannya, apakah harga bisa kembali turun di bawah $100 dalam waktu dekat ini, Pak? Perkiraan. Ya, ya perkiraan ya. Disclaimer ya. Oke, memang saat ini tren minyak ini tergantung ya. Jadi apakah minyak bisa turun kembali ke bawah $100 ini? Jadi trennya saat ini tergantung pada
penyelesaian krisis Rusia dan Ukraina ini ya dalam jangka waktu dekat ini ya. Nah, jika ketegangan berlanjut ya, itu akan sulit ya buat minyak ya untuk turun ke bawah 100 dolar per barrel ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ketegangan ini bisa merusak gangguan ya pada pasokan ya, sehingga tentunya demand terhadap minyak akan tinggi tapi supply-nya nggak ada gitu. Nah ini yang bisa menaikkan harga ya. Namun harapannya ya ada win-win solution ya antara kedua negara tersebut yang saat ini memang sedang berlangsung terus dialog ya antara Rusia dan Ukraina ya, bahkan menghadirkan mediasi ya kemarin seperti Turki ya. Nah, kalau misalnya ada win-win solution, itu kemungkinan kekhawatiran mengenai pasokan itu akan berkurang ya. Nah, ini mungkin bisa membuat harga minyak koreksi ya. Kemudian sentimen lainnya yang mungkin juga bisa mengkoreksi posisi emas yang saat ini berada di atas 100 dolar per barrel adalah jika OPEC Plus biasanya mereka akan melakukan meeting sebulan sekali ya. Nah, saat ini OPEC Plus ini masih sepakat untuk memasok minyak ke pasar sebesar 400.000 barrel per hari. Dan kalau misalnya nanti usulan UEA atau Uni Emirat Arab untuk melepas minyak lebih dari 400 barrel, nah ini juga mungkin akan meredakan kekhawatiran mengenai pasokan tersebut. Apalagi misalnya ini juga ada sentimen dari Amerika perjanjian nuklir ya, antara Amerika Serikat dan Iran ya. Nah kalau misalnya ada kesepakatan ya mengenai pembicaraan nuklir, maka ini akan memberikan potensi ya untuk hadirnya kembali pasokan minyak di Iran ke pasar sebesar 1 juta barrel per hari. Nah ini juga mungkin bisa mengkoreksi posisi emas. Kemudian juga yang bisa membuat harga minyak turun adalah pelepasan minyak dari SPR atau Strategic Petroleum Reserve ya, dari negara-negara konsumen minyak ya, seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat ya, yang bulan-bulan sebetulnya mereka sudah mulai melepas cadangan minyak dari strategis mereka ya, tapi belum berhasil, dan kalau misalnya terus digenjot mungkin ini juga bisa menekan harga minyak. Kemudian juga yang terakhir adalah ekspektasi kenaikan suku bunga suku bunga The Fed ya, yang bisa mengangkat dolar ya, karena minyak itu dihargakan dengan dolar, jadi otomatis korelasinya negatif ya. Jika dolar menguat, harga minyak juga bisa mengalami penurunan ya. Nah ini mungkin sentimen tersebut yang bisa membuat harga minyak turun ke bawah level 100 dolar per barrel. Tapi kalau misalnya perang berkelanjutan, nah ini akan semakin sulit ya. Apalagi kemudian nanti sanksi Barat dan Amerika Serikat, kemudian ada pembalasan lagi sanksi dari Rusia. Ini konflik ini akan semakin panjang ya, mengingat Rusia ini merupakan produsen bukan hanya minyak saja, tapi gas alam juga. Di Eropa dia yang masuk semua ya. Jadi kemungkinan akan sulit ya untuk harga minyak kembali balik di bawah level 100. Oke. Pak, kita dari tadi bicara penjelasan mengenai minyak. Boleh di-share sekalian dong Pak grafiknya, sambil aku mau tahu nih, menurut Pak Alwi, berapa rentang pergerakan harga minyak untuk minggu depan nih Pak? Ya, oke. Untuk harga minyak ya, untuk minggu depan ya, kalau kita lihat memang
dari kalau secara weekly ini harga masih bergerak di atas MA50, artinya trennya masih cenderung bullish ya. Dan resisten terakhir untuk harga minyak itu ada di kisaran 94,44 ya. Itu mungkin akan menjadi area support ya. Minimal mungkin support di minggu depan ya. Itu akan jadi area supportnya. Tapi secara keseluruhan trennya masih bullish ya, meskipun ya patut diwaspadai juga adanya sinyal koreksi, mengingat dari indikator RSI juga sudah mulai menunjukkan sinyal overbought ya. Tapi harga masih tetap bullish ya, selama masih ya minimal dia harus bertahan di atas yang pertama tadi 94,44, dan ini level support yang kritikal mungkin ada di 85,67. Jadi level-level ini yang harus diperhatikan. Sementara untuk resisten yang terdekat, mungkin resisten saat ini ada di kisaran 115, itu akan jadi area resistennya. Dan resisten kuat ya, ini resisten yang merupakan high tertingginya di kisaran 130,44. Tapi kalau untuk minggu depan ya, saya perkirakan sih harga kemungkinan masih akan berfluktuasi di kisaran di rentang 100 ya, 100 dolar per barrel hingga 109 sorry 120 ya. Jadi 100 hingga 120 dolar per barrel. Tapi trennya masih tetap bullish. Bullish ya. Oke. Baik, Pak Alwi, Nova rasa cukup pembahasan kita. Untuk yang mau bertanya, boleh coba dimasukin di kolom komentar. Kita akan coba bahas pertanyaan ya Pak ya. Oke. Iya, tadi kayaknya Nova ada lihat salah satu ada yang berkomentar dari sebentar. Oke, mana ya? Dari S. Hawanto. Jadi kemungkinan besar harga komoditi naik ya Pak. Oh, tadi sempat udah dibahas ya Pak ya? Masih Ya, bullish. emang prospeknya seperti itu ya. Prospeknya jadi sebagian besar komoditas ya, terutama lokomotifnya itu emas ya. Minyak ya. Ketika harga minyak mengalami kenaikan, maka mereka atau para trader atau para ya produsen ini akan mencari barang substitusi ya, atau barang pengganti ya dari minyak ya. Jadi kenaikan minyak ini dampaknya kayak efek domino ini terus berantai ya, dari tadi yang tadinya ke harga minyak, tapi ketika harga minyaknya mahal ya, kenaikan harga minyak ini juga tidak terlepas dari kenaikan gas alam di Eropa ya, karena gas alam yang tinggi ya, mereka kemudian mengganti atau mensubstitusi barangnya ke minyak. Nah, ketika misalnya harga minyak juga jarang, mereka akan ganti lagi ke misalnya CPO ya, crude palm oil ya. Nah, ini tentunya juga akan mengangkat harga-harga komoditas tadi. Jadi ini yang yang saat ini yang disebut dengan commodity cycling ya, siklusnya komoditas. Ya. Jadi siklus di mana harga-harga komoditas mulai mengalami kenaikan. Nah, ini yang menyebabkan ketika komoditas naik, maka ini akan semakin mempercepat inflasi, karena ketika
komoditas ini kan bahan baku ya. Ketika bahan baku naik, maka ini akan juga berdampak pada produksi. Bahan baku naik, produksi juga akan naik. Nah, ketika produksi naik, maka konsumennya juga akan mengalami kenaikan. Nah, itu yang kemudian nanti yang disebut dengan inflasi ya. Jadi harga-harga barang akan naik. Jadi ketika produsen menaikkan menaikkan harganya, maka kenaikan harga akan semakin meningkat, dan ini akan dipercepat ya ketika harga minyak terus melambung tinggi. Jadi ini yang disebut dengan commodity cycle ya. Iya. Baik, Pak Alwi, ada pertanyaan lagi dari Ignatius. Setelah data rilis, baiknya, mungkin maksudnya entry posisi baiknya itu sebelum data rilis atau setelah data rilis nih, Pak? Ada dua ya, ada mungkin bisa keduanya bisa dipakai ya. Sebelum data rilis, mungkin ini tergantung dari tipe trader ya. Apakah si trader ini agresif ya dalam melakukan dalam melakukan transaksi ya. Bisa saja mereka akan entry posisi, tapi tentunya juga dengan perhitungan ya. Mereka mengharapkan karena sebelum data rilis itu potensi gainnya itu akan semakin besar. Nah, ini yang dicari oleh tipe trader yang agresif. Tapi tentunya mereka juga akan membatasi resiko. Jadi tapi bagi trader yang konservatif itu mereka cenderung cari aman. Mereka akan melihat reaksi pasar terhadap data tersebut. Nah, biasanya mereka menunggu, reaksinya sampai closing bar ya, minimal closing bar 1 jam. Mereka akan melakukan atau entry posisi ya, karena di situ kelihatan ya antara support dan resistennya di mana. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah, bisa sebelum data dengan mengharapkan lonjakan setelah data tersebut ya. Tapi ini pun harus diukur resikonya. Ini yang penting adalah resikonya. Dan yang moderat juga cari aman, karena mereka sabar dalam melakukan entry posisi sambil melihat level-level kritis mana setelah biasanya kan ada trigger yuk setelah data dirilis. Nah, si moderate-nya melihat trigger mana yang akan dijadikan support kemudian resisten. Jadi tidak ada yang sebaiknya sebelum atau sesudah, itu tergantung pada tipe trader tadi. Apakah si trader ini agresif atau konservatif atau moderat. Jadi sebelum data ada peluang, setelah data juga ada peluang ya, Pak ya? Iya, betul. Tanya aja ya, itulah trading ya. Namanya pedagang ya. Pedagang kan sifatnya ya mencari peluang. Nah, peluang itu yang dicari gitu. Baik, ya semoga bermanfaat. Satu lagi boleh Bapak, ada pertanyaan lagi terakhir dari Jerry Winatan. Dampak JPY yen, Jepang berarti ya, USD JPY terhadap konflik cenderung kemana maksudnya? Mungkin konflik Ukraina Rusia itu ada dampaknya ya, pastilah. Tapi USD dolar yen ini memang saat ini kenaikannya cukup tajam ya. Saat ini sudah mencapai lebih dari 121 dolar ya per yen ya. Dampaknya ya perang Ukraina terhadap yen, terhadap pergerakan dolar yen. Jepang ini merupakan negara eksportir minyak, net
importir minyak ya. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka import terus ya minyak itu harganya akan sangat mahal ya. Dan ini tentunya akan menjadi sentimen yang buruk ya buat mata uang dalam negeri. Kalau kebanyakan import kan gitu, ketika dolarnya menguat, maka ini akan menjadi beban ya. Sementara mereka sendiri harus membayar tadi impor minyak dan gas Minyaknya. alam lainnya ya. Itu akan semakin memberatkan posisi mata uang mereka. Jadi dengan Jepang yang net importir sementara harga minyak yang terus tinggi, maka ini dolar yen itu akan semakin tertekan. Belum lagi ditambah dengan kebijakan moneter Bank Sentral Jepang atau BOJ ya, Bank of Japan yang masih menerapkan sikap akomodatif. Jadi dalam rapatnya minggu lalu ya, di mana bank-bank sentral ini sudah mulai hawkish ya, The Fed sudah naikin suku bunga, Bank of England sudah naikin suku bunga, RBNZ juga sudah naikin suku bunga, BOC sudah menaikkan suku bunga, dan ECB juga mewacanakan adanya kenaikan suku bunga di akhir tahun 2022. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari para pejabat BOJ dalam rapatnya minggu lalu, kita lihat BOJ ini masih belum move on, masih belum keluar dari kebijakan era pandemi. Artinya mereka masih mengadopsi kebijakan akomodatif. Nah, ini yang semakin menambah pelemahan yen ya, terutama terhadap dolar. Perbedaan kebijakan ya, di mana yang satu hawkish ya, The Fed ini sudah mulai melangkah untuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif, sementara BOJ masih akomodatif, masih mempertahankan suku bunga bukan hanya di level rendah tapi negatif interest rate. Nah, negatif interest rate ini jadi ketika investor melihat ya, investor yang mencari keuntungan dari selisih rate ya, kita lihat misalnya potensi suku bunga Amerika itu bisa naik 1%, sementara yen ini masih di minus 0,1%. Jadi masih ada selisih keuntungan ya, sekitar 0,9% ya antara dolar yen. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dolar yen yen ini masih tertekan terhadap dolar, dan bukan cuma terhadap dolar saja, yang terutama mata uang komoditis ya, seperti misalnya New Zealand yen ya, New Zealand yen atau Aussie yen. Aussie ini negara bisa dikatakan mata uang berbasis komoditas ya. Jadi bisa diuntungkan dengan kenaikan harga minyak. Sementara dan di satu sisi Aussie ini juga sudah mulai membuka pengetatan moneter ya, meskipun masih belum dilakukan. Nah, ini juga terlihat ya bahwa pelemahannya terhadap mata uang komoditas. Ya bukan hanya Aussie saja, mungkin terhadap New Zealand JPY, CAD JPY. Nah, itu bisa kita lihat lah pelemahannya seperti apa ya. Karena itu tadi, yang pertama kenaikan harga komoditas ini mengangkat mata uang komoditas. Yang kedua dari sisi moneter, misalnya RBNZ ini sudah menaikkan suku bunga beberapa kali, tapi BOJ masih tetap mempertahankan kebijakan akomodatif. Jadi BOJ ini merupakan bank sentral yang paling dovish ya di antara negara-negara itu. Tidak heran kalau misalnya mata uang mereka saat ini menjadi bulan-bulanan lah istilahnya ya. Jadi yang tidak perform lah ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Untuk Devalov, ini akun Devalov tanya ini bahas apa, nanti kita simpan live-nya karena
Ini udah mau closing. Jadi nanti dilihat aja karena kita simpan ya Pak ya live-nya. Iya, karena kita Iya, tiap minggu ada ya dua 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 apa seminggu tuh kita 2 kali lah ya live ya. ya, Ya sharing mengenai informasi pasar. iya benar sekali. Baik, Pak Alwi, terima kasih. Semoga jawaban pertanyaan tadi bermanfaat untuk yang bertanya dan untuk yang join live IG-nya GK Invest. Oke, untuk sobat trader, demikian pembicaraan saya dengan Pak Awi sebagai riset analis GK Invest. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like and subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari GK Invest, dan pastikan juga nih untuk sobat trader, trading itu di GK Invest, pialang resmi dan nomor 1 di Indonesia. Baik, kalau gitu Pak Wi, terima kasih sekali lagi. Selamat sore Bapak, selamat sore Selamat sobat sore, trader. terima kasih Nova, terima kasih Saya Sobat Nova Anggreni Trader, salam pamit. profit.